Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam ini saya ingin mencoba mengulang kembali pengetahuan kita terkait dengan dasar-dasar ilmu faraid, ya. Ilmu yang barangkali jarang diajarkan, lebih jarang lagi dipraktekkan, bahkan di dalam keluarga muslim sekalipun. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, pertanyaannya, mengapa kita harus belajar ilmu faraid atau ilmu waris atau mawaris? Tiga istilah yang maknanya sama, ya. Pertama, ancaman neraka, ancaman kekal di neraka. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa ayat 14, ini merupakan mungkin ayat pamungkas, ya, dari 4 ayat sebelumnya yang berbicara tentang mawarith, yaitu 11, 12, 13, 14 surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini surah yang paling banyak berbicara tentang hukum, di antaranya hukum tentang mawarith. Dan An-Nisa ayat 14 ini adalah ayat pamungkas dari 11, 12, 13, 14. Allah SWT berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, dalam hal ini ketentuan mawarith, yudkhilhu naron khalidan fiha, Allah masukkan ke dalam neraka dan abadi di dalam. Ini satu hal yang tidak biasa, ya, menurut pemahaman kita. Jarang-jarang itu Allah itu mengancam orang masuk neraka, kekal di dalamnya, kecuali bagi orang-orang kafir atau non-muslim. Tetapi menurut An-Nisa ayat 14 ini ada semacam anomali, ya. Ada perkecualian. Orang Islam pun bisa masuk neraka dan kekal abadi di dalamnya. Seingat kita, orang muslim itu, ya, kita bahas dalam tema-tema sebelumnya, kan ada yang selamat walaupun dengan kondisi luka-luka, ada yang lancar selamat, kemudian ada yang jatuh. Nah, bagi orang muslim, seneraka-nerakanya orang muslim gitu, ya, itu masih ada peluang untuk dientas ke dalam surga. Tetapi ini ada perkecualian. Muslim yang taat sekalipun kalau melanggar aturan-aturan Allah dalam hukum mawaris, oleh Allah diancam api neraka. Nah, ini satu alasan kenapa kita perlu belajar ilmu mawaris. Pertanyaannya, gimana dengan kakek nenek kita yang dulu tidak menjalankan ilmu mawaris? Apakah kekal abadi di dalam neraka? Ya, dilihat dulu apakah karena memang tidak tahu. Karena dalam ilmu syariat itu kan yang namanya dosa itu pelanggaran yang disengaja, bukan karena ketidaktahuan. Tetapi kalau sengaja tahu tentang pembagian ilmu waris tetapi tidak mau tahu, sengaja dilupakan, nah, yang seperti itu yang kekal di dalam api neraka. Nah, ini yang alasan pertama, ya, ancaman kekal di neraka. Yang kedua, perintah khusus dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya ini, Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah
ta'allamul faraidha wa'allimuha, belajarlah ilmu faraid dan ajarkan. Itu jarang-jarang Rasulullah itu nyuruh umatnya belajar satu ilmu dalam ilmu agama ya. Misalnya Rasulullah tidak pernah mengatakan belajarlah ilmu tentang sholat ya. Tapi Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, ambillah kalian dari manasik haji saya. Tetapi khusus dalam ilmu faraid, belajarlah ilmunya. Ta'allamu al-faraidha wa'allimuha. Itu nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkan. Tentu kalau ingin mengajarkan ilmu faraid, belajar dulu, setelah paham baru mengajarkan. Kalau masih belum pede mengajarkan ke orang luar, setidak-tidaknya untuk keluarga kita sendiri mengajarkan bagaimana pembagian ketentuan mawaris sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 11 ya. Kenapa kata Rasulullah disuruh diajarkan, belajar dan diajarkan? Fa innahu nisful ilmi. Jadi seorang alim yang belajar tentang ilmu agama apapun, kalau menguasai ilmu faraid itu sudah dianggap menguasai setengah dari seluruh ilmu agama itu, sehingga tinggal menggenapi separuh yang lain, mungkin ilmu tafsir, ilmu hadis, ulumul Quran dan sebagainya. Kalau sudah menguasai ilmu faraid, maka dia sesungguhnya telah menguasai separuh dari ilmu-ilmu agama itu. Ya, betapa pentingnya belajar ilmu faraid. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini itu sering dilupakan. Mungkin di majelis-majelis taklim, di kajian-kajian ini jarang ustadz-ustadz menyampaikan ini. Ada, tetapi tidak sering. Bahkan bicara dengan praktek pembagian mawaris menurut ketentuan Allah, walaupun mungkin dia ustadz, tokoh agama, itu luarannya saja. Kalau sudah bicara praktek ilmu mawaris belum tentu. Mungkin dia dianggap muslim yang taat, yang ibu-ibu mungkin sampai punya seragam 3 untuk ikut kajian-kajian masjid taklim. Tapi kadang itu luaran saja, sampai enggak kepada ilmu mawaris. Karena memang ini yunsa, ilmu itu seringkali dilupakan. Belum lagi nanti prakteknya, karena kadangkala kalau menurut ketentuan Allah, kadangkala yang nolak-nolak itu karena bagiannya menjadi terkurangi, atau bahkan tidak dapat bagian sama sekali. Karena banyak orang yang sesungguhnya dia bukan ahli waris, giliran pembagian waris ikut dia, ikut intervensi minta bagian. Bahkan kalau dapat bagian paling semangat bicara tentang mawaris, padahal dalam ilmu mawaris bisa jadi dia bukan termasuk ahli waris. Wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza min ummati. Jadi kelak di akhir zaman, ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah SWT adalah ilmu faraid ini. Karena setelah itu udah terjadi fitnah segala macam, perebutan harta. Karena kalau sudah bicara harta, gak ada istilah saudara. Apalagi orang lain itu kan. Saudara pun tidak dianggap saudara kalau bicara udah harta. Ini fitrah manusia yang sangat cinta dengan harta duniawi ya. Jadi awwalu syai'in yunza, ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah di akhir zaman itu adalah ilmu faraid. Ilmu faraid min ummati. Itu alasan yang kedua, karena ini ilmu yang khusus Rasulullah itu berwasiat, belajarlah ilmu faraid dan ajarkan, seperti ini. Oke. Alasan ketiga, kenapa ilmu ini dipelajari, karena ini ilmu yang semakin langka ya. Ilmu yang semakin langka. Di sini disebutkan dalam hadis
Ya, mohon maaf. Ilmu faraid ini semakin langka. Dalam hadis bisa dibaca di situ bahwa aku, kata Rasulullah, saya akan meninggal, lalu kemudian akan merebak yang namanya al-fitan, fitnah. Fitnah, sehingga kemudian terjadi perselisihan antara dua orang dalam masalah warisan, dan tidak menemukan orang yang bisa mendamaikan dengan ilmu faraidnya itu. Artinya gini, bahwa kalau ilmu faraid ini sudah tidak ada orang yang paham, tidak ada yang bisa memberi solusi terhadap konflik ya, dalam masalah ilmu waris, maka disitulah terjadi fitnah. Nah, dalam bahasa Arab ini mungkin kesalahkaprahan dalam bahasa Indonesia ya, seolah-olah fitnah itu artinya hanya menuduh ya, tanpa dasar, tidak sesuai fakta. Padahal makna fitnah yang sesungguhnya itu adalah kemungkaran yang berlangsung secara masif gitu. Sehingga ada ungkapan dalam hadis, al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau diartikan menuduh tanpa dasar, ya memang itu juga dosa besar. Tetapi kan mendingan membunuh, kan begitu, karena membunuh tidak lebih besar dosanya daripada memfitnah kan begitu. Tetapi kenapa dikatakan al-fitnah asyaddu minal qatl? Ini adalah fitnah yang menimpa satu masyarakat luas atau suatu negeri yang dijajah, ditindas, dibunuh, dizalimi, itu fitnah. Termasuk kita berlindung dari Allah dari fitnah Dajjal. Apa Dajjal pernah memfitnah kita, menuduh pada, kan enggak juga. Fitnah di situ adalah kerusakan yang dalam skala besar. Atau ada istilah fitnah kubur. Apa malaikat mungkar nakir memfitnah kita? Kan enggak juga. Tapi siksaan yang luar biasa bagi yang mendapatkan azab kubur misalnya. Itu fitnah. Jadi kata Rasulullah, kalau ilmu ini sudah langka, maka akan terjadilah fitnah besar-besaran. Anak bisa mempenjarakan orang tua bisa membunuh, seorang suami membunuh istri dan lain-lain kan. Bisa jadi istri itu banyak warisannya dari orang tuanya, lalu sang suami ini perantau kan gitu. Jadi cuman modal mahar saja dulu. Tapi kemudian ketika istri ini meninggal, yang banyak warisan dari orang tuanya, ini kan satu kesalahan yang sering terjadi. Seolah-olah kalau suami meninggal itu lalu otomatis harta itu berpindah kepemilikan pada suami misalnya. Kalau istri meninggal, yang banyak warisan tadi itu. Padahal itu tidak demikian. Atau istri meninggal, lalu tiba-tiba semua diakui sebagai milik suami. Ini nanti saya sampaikan 10 kesalahan di dalam pembagian waris. Oke. Berikutnya, kenapa kita belajar ilmu faraid? Sejajar dengan belajar Al-Quran. Kita tahu belajar Al-Quran itu luar biasa, karena itu kitab suci sebagai panduan hidup kita. Di mana-mana ada TPA, ada lomba tingkat nasional, internasional. Nah, semangat seperti itulah yang dimaui oleh agama kita, sebagaimana yang disinggung oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ta'allamu al-faraid. Ta'allamu al-faraid kama tata'allamuna al-Qur'an. Belajarlah ilmu faraid sebagaimana belajar Al-Quran. Artinya setara dalam semangat ya. Dalam semangat, karena ilmu faraid itu bagian dari Al-Quran.
bagian dari Al-Quran. Dan tidak ada persoalan agama yang sedetail bicara tentang faraid dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada pembicaraan yang detail seperti pembagian mawaris. Jadi sekian dapat sekian, sekian dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang disyaratkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian untuk mencegah perpecahan keluarga, ini jelas sekali lagi kalau bicara harta seringkali tidak ada yang nama istilah saudara. Saudara itu ya dianggap ya udahlah itu hubungan darah, tapi kalau soal harta itu sudah lain urusan. Maka kalau mawaris itu didudukkan secara ketetapan Al-Quran, maka insya Allah gak ada konflik gitu. Kadang kita ini lebih sering menggunakan hukum adat, hukum adat Pak ya, bagi rata. Jadi tidak melihat hukum waris yang Allah itu. Padahal Allah kan maunya tadi seperti itu. Misalnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwa saudara perempuan itu separuhnya saudara laki-laki. Itu ketetapan Allah. Allah sendiri yang berwasiat seperti yusikumullahu fi auladikum. Jadi ini Allah langsung yang berbicara pembagian, kalau laki itu 2 kali lipat perempuan. Seandainya itu hadis, orang akan berdebat hadisnya sahih apa dhaif kan gitu. Kalau yang berfatwa itu ulama mana yang berfatwa, itu orang berdebat itu. Tapi kalau ini jelas-jelas Allah langsung yang ngomong. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi gak bisa bagi rata, ya sudahlah supaya kita tidak ada saling cemburu, saling iri, udahlah bagi rata, mufakat, musyawarah, mufakat, selesai. Nah ini kan mengesampingkan ketetapan Allah. Ya yang begini-begini ini khawatir diancam abadi di dalam neraka. Apa enggak boleh warisan itu dibagi rata? Boleh, tapi bagilah menurut ilmu waris dulu. Misalnya ada uang 300 juta, punya anak 2, 1 cowok 1 cewek. Tidak bisa dari awal udahlah 150 juta, mas, nggak bisa seperti itu. Harus lakukan menurut ketentuan Allah, yang laki-laki 200 juta, yang perempuan 100 juta. Kalau sudah dibagi menurut aturan syariat, setelah itu saudara laki-laki ingin berbagi setengahnya, itu udah ada masalah. Tapi jangan dari awal udahlah nggak usah waris-warisan, kita bagi rata saja. Tetapi kan kesepakatan seperti itu tidak mengubah hukum Allah seperti itu. Mohon maaf ya, saya sudah pernah nyampaikan di sini, saling ikhlas, saling sepakat itu tidak kemudian merubah hukum Allah. Satu contoh yang sangat ekstrim, misalnya seorang laki-laki membeli jasa wanita nakal, itu kan sama-sama ikhlas Pak ya. Ada yang membeli, ada yang menjual jasa seperti itu. Walaupun si laki-laki mengatakan alhamdulillah kamu sudah memberikan pelayanan gitu yang memuaskan, ini ada sedikit rezeki, semoga barokah, kan tidak bisa begitu. Walaupun sama-sama ridho, ada yang nggak ridho, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maunya ya seperti itu gitu loh. Maka bagilah menurut sesuai ilmu waris dulu, masalah itu keikhlasan itu setelahnya. Jangan dari awal langsung main ikhlas-ikhlas saja gitu. Karena ada yang nggak ikhlas, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang gini Pak, dulu mungkin tanah tahun 60 itu harga semeter, ini contoh lain, mungkin 5.000 rupiah, 3.000 rupiah 1 meter. Dulu ikhlas-ikhlasan, saya nggak mau ngambil, saudara laki-laki saya ambil aja semua ya. Dulu Pak,
3.500 per meter. Nah, kalau tanah itu dijual sekarang, ada yang sampai misalnya anggaplah 5 juta per meter. Mikir kan Pak, katanya dulu ikhlas, dulu ridho, sekarang mikir, kan cekcok kan sekarang. Kenapa enggak dari awal langsung dibagi warisan? Maka di dalam Islam pembagian waris itu secepatnya ya. Misalnya si mayit, seorang ayah meninggal hari ini gitu, dimakamkan sore hari, kalau perlu setelah sholat isya itu ya si istri dari mayit ini langsung ngumpulkan anak-anaknya, langsung pembagian gitu. Kita kan enggak Pak ya, kita anak-anak ya terutama sungkan ke ibu yang masih hidup gitu. Padahal kan begini, ketika seorang suami meninggal itu langsung dihitung Pak, harta suami itu dihitung gitu. Si istri dapat 1/8 karena ada anak, kan begitu Pak. Jadi jangan misalnya suami meninggal langsung dipindah kepemilikan pada istri, tidak bisa. Karena anak-anak ini kan hidupnya masih panjang Pak, gitu. Panjang. Atau mungkin anaknya masih kecil-kecil gitu. Malah sama si istri ini buat kawin lagi. Kan tambah parah Pak ya. Tidak boleh seperti itu. Karena di dalam ilmu waris itu kan menjaga jangan sampai ada yang makan haknya orang lain gitu, atau ada orang lain yang haknya dimakan gitu kan, gitu Pak ya. Nanti itu dosanya kan 2 Pak ya, melanggar ketentuan Allah, yang kedua makan harta yang bukan miliknya. Misalnya si istri tadi itu misalnya, maka istri yang baik yang tahu ilmu waris malam itu langsung ini punya bapaknya, bapak kalian ini ya rumah ya, misalnya Pak ya, ini rumah dengan harga 100 juta ya, diberitahu kalau memang si istri ini juga ikut urunan dulu kan gitu, 50-50 Pak ya dulu ya, bangun itu gono gini, bukan gono gini ya, 50-50. Sebenarnya dalam Islam itu harta suami dan istri itu harus jelas Pak ya. Kenapa ada istilah hartamu harta istri ya harta suami ya harta istri? Sebetulnya ini warisan hukum barat, warisan barat. Kalau di Islam itu dari awal udah jelas, karena nanti kan di pembagian waris biar nggak kacau Pak, karena nanti istri itu kan punya bapak ibu kan gitu Pak ya, padahal bapak ibu kan berhak nerima waris. Yang harta istri itu yang mana gitu kan gitu. Oke, misalnya suami meninggal, kalau rumah itu 50-50 dengan istri, suami meninggal, maka nanti yang dibagi itu ya 50% saham dari rumah itu Pak gitu. Jangan semuanya gitu, karena 50% saham dari nilai rumah itu kan milik istri dulunya. Dulu kan berdua, bangunnya berdua kan begitu. Jadi yang warisan tuh 50% dari nilai rumah itu. Nah si istri juga dapat bagian dari warisan 50% suaminya kan begitu, dari 50% Pak ya, bukan dari semua nilai rumah itu, dari 50%. Karena punya anak maka dapatnya 1/8 gitu. Anggap begini, punya anak laki-laki 1, istri masih hidup, meninggal sore hari, malam dijelaskan, anakku ini rumah harga 100 juta, ini misalnya milik ayahmu semua, maka jatah ibu adalah 1/8, berarti sisanya kan 7/8 milik anak Pak. Selesai. Tetapi bukan lalu kemudian si ibu diusir, enggak ya, ibu itu tetap di rumah, tapi bicara warisan kan jelas Pak dari awal bahwa jatah ibu itu 1/8, 7/8 milik anak kan begitu. Sehingga kalau nanti istri meninggal gitu kan Pak ya, warisannya mana ya, 1/8 tadi itu Pak, nanti dibuat ibunya kan gitu Pak, kan seorang istri itu anak dari bapak ibunya kan begitu. Misalnya si meninggal duluan tapi bapak ibunya kan dapat jatah, tapi bukan dari seluruh harta. Jatah si istri itu tadi dapatnya cuma 1/8 dari 50% nilai rumah. Jadi nanti pembagian waris itu bertahap Pak ya, bertahap gitu. Oke,
Oke, sekarang dibagi, ini 1/8 milik ibu, 7/8 milik kamu misalnya. Tapi bukan lalu rumah itu dibatasi, wah ibu karena 1/8 nanti tidurnya di dapur, enggak gitu. Ya tetap. Ini hanya untuk mendudukkan masalah, karena nanti kalau si ibu ini meninggal kan gitu Pak ya. Banyak orang yang ngaku-ngaku ahli waris dari pihak ibu itu kan begitu Pak ya. Sehingga dari awal itu jelas mana yang harus dibagi. Jadi waris itu bertahap. Pertama dari harta ayah dulu kan gitu Pak. Nanti ibu harta suami dulu baru oke. Begitu Pak. Jadi untuk mencegah perpecahan keluarga. Kemudian sebetulnya mufaroh itu sederhana Pak ya. Sederhana. Kalau disampaikan dengan sederhana. Maka ini bicara metode menyampaikan. Sebetulnya kan kalau soal hitung-hitungan itu kan cuman belajar ilmu pecahan aja Pak ya, anak SD bisa itu. Tinggal angka 1 dikurangi setengah, 1/3, 1/4 gitu Pak, 1/6, kemudian ada 1/8, ada 2/3, itu aja kan. Hanya ingin belajar pecahan gitu aja, itu kan anak SD tahu Pak ya. Anak SD tahu. Dan di dalam pembagian waris itu jangan dianggap lalu berupa materi dibagi, kan repot Pak kalau ada tanah. Tetapi pembagian nilai daripada warisan, bukan rumahnya Bu, itu belakangan. Tetapi nilainya Pak, atau sahamnya itu. Nah, sahamnya ya. Seperti itu. Atau misalnya ada 5 bersaudara berhak atas 1 rumah ya, sebagai warisan ya. Terserah siapa yang nunggui, tetapi 5 anak ini ibaratnya punya saham terhadap rumah itu, tergantung ini laki apa cewek kan gitu Pak. Jadi bukan langsung dipreteli ini tiangnya ini kasih, enggak, tapi bahwa 5 saudara itu punya saham atas rumah itu. Kalau memang dari 4 bersaudara ini ingin melepas sahamnya, ingin menjual sahamnya, maka jual ke salah satu saudara itu. Jangan dijual ke orang lain. Tawarkan ke saudara dulu, apakah itu berupa tanah, rumah dan lain. Tawarkan ke saudara sendiri dulu. Sebagaimana dalam bisnis bertetangga ya, kalau ada yang ingin dijual, tawarkan ke tetangga dulu, jangan ke orang lain gitu. Jangan suudon, wah ini tetangga saya miskin, nggak mungkin bayar ya. Tawarkan dulu, siapa tahu punya. Kemudian banyaknya penyimpangan, dan penyimpangan inilah yang ingin saya sampaikan. Ini Pak, ada 10 penyimpangan hukum waris. Pertama tadi saya singgung, anak laki-laki pembagiannya sama dengan anak perempuan ya. Biasanya ini karena hukum barat itu. Di Indonesia ini kan banyak hukum yang kita pakai dalam waris itu Pak ya. Ada hukum perdata, ada hukum adat, ada hukum syariat. Nah, begitu Pak. Hukum perdata yang pakai kompilasi hukum Islam itu Pak ya. Namanya kompilasi ya, mengompilasi dari banyak hukum ya. Ada hukum Belandanya, ada hukum Islamnya, ada hukum adatnya, kan begitu Pak. Kompilasi. Dibilang hukum Belanda bukan Belanda, dibilang hukum Islam bukan Islam ya. Dibilang hukum adat ya enggak juga, namanya kompilasi. Sehingga yang namanya kompilasi hukum Islam tidak seluruhnya sesuai dengan tuntunan ketetapan Allah tadi. Saya kasih contoh Pak ya. Di dalam kompilasi hukum Islam itu cucu itu bisa mewakili warisan milik bapaknya yang meninggal duluan gitu. Itu di dalam syariat enggak dapat cucu itu Pak. Satu contoh gini Pak, ada seorang ayah meninggal, lalu anaknya meninggal duluan dari ayahnya, kan gitu Pak ya. Tapi anak yang meninggal duluan kan punya anak, apakah cucu itu berhak atas warisan kakeknya? Menurut Islam enggak boleh, enggak dapat. Tapi di kompilasi hukum Islam boleh. Namanya kalalah ya, mewakili bapaknya yang meninggal duluan. Tapi dalam syariat tidak boleh, nggak boleh diwakilkan ke cucu, karena yang namanya ilmu waris itu hartanya orang mati diserahkan ke orang hidup. Lah ini anaknya mati duluan Pak ya, kan gitu Pak ya logikanya. Salah sendiri kok meninggal duluan. Apa boleh diturunkan, dilungsurkan ke cucunya?
ke cucu kakek, nggak bisa. Lalu gimana solusinya supaya cucu ini dapat? Nah, di Majelis Ulama Mesir itu mewajibkan calon mayit ini memberikan wasiat. Mohon maaf, memberikan wasiat. Karena cucu tidak termasuk ahli waris, tertutup oleh anak Pak ya, masih ada anak-anak yang lain. Mungkin paman dan bibinya Pak ya. Jadi misalnya ada 5 bersaudara, salah satu saudara ini meninggal duluan dari ayahnya. Apa kemudian anak dari saudara yang meninggal ini dapat? Tidak dapat, gitu Pak. Itu dalam hukum syariat. Gimana supaya cucu ini dapat? Si mayit berwasiat. Wasiat itu kan boleh diberikan kepada non ahli waris, dan cucu bukan ahli waris karena ada anak tadi itu. Jadi wasiat tuh bolehnya bukan ke ahli waris tapi ke cucu. Ke cucu Pak. Cucu itu kan bukan ahli waris, berwasiat, tetapi wasiat besarannya tidak boleh lebih dari 1/3, 1/4, 1/5 itu udah banyak itu. Karena nanti kalau lebih dari 1/3 yang ahli waris beneran tidak dapat, kan begitu. Itu Pak, perbedaan antara kompilasi hukum Islam dan, tetapi anehnya, repotnya di Indonesia yang lebih kuat secara hukum Pak itu perdata sama hukum adat, karena dua-duanya dilindungi oleh hukum perdata. Kompilasi hukum Islam sama hukum dilindungi oleh hukum perdata. Sementara ketetapan syariat ini melalui fatwa para ulama yang tidak memiliki kekuatan hukum perdata. Jadi kalau ada orang adu hukum di Indonesia, yang menang ya hukum kompilasi hukum Islam atau hukum adat, karena dua-duanya dilindungi oleh hukum perdata. Yang nggak mau terima bisa dipenjara, kan begitu Pak, urusannya pengadilan. Tetapi kalau hukum syariat ini kan hanya fatwa Pak, fatwa yang tidak mengikat, begitu. Makanya kalau saya atau siapapun diminta untuk mengatasi konflik mawaris di sebuah rumah tangga, kita bikin kesepakatan mau pakai hukum apa ini. Kalau mau hukum syariat boleh gitu. Tapi kalau mau hukum perdata ya di situ kita agak nggak bisa, kadang nggak ada titik temunya itu, nggak ada titik temunya. Misalnya dalam hukum tradisi misalnya saudara laki perempuan harus sama. Kalau ada satu keluarga yang mau pakai hukum adat seperti itu, percuma kita datang membawa hukum ini gitu. Kadang yang datang itu ngomong dulu, Pak, kira-kira nanti saya dapat bagian atau enggak, dapat bocoran enggak sebelum nanti datang ke rumah saya, gitu Pak. Jadi seandainya dijelaskan menurut ini ternyata dia dapatnya cuma sekian, wah dia cari dalil lagi, Pak ini apa enggak ada yang kurang, penjelasannya apa enggak ada yang kurang, padahal memang ya seperti itu. Maka di situ repotnya, di situ repotnya. Oke, yang berikutnya, bagi waris sejak masih hidup ini sering Pak, paling sering terjadi ya ini, bagi waris sejak masih hidup. Jadi misalnya seorang ayah yang mau meninggal itu udah ngumpulkan saudara, saya mau bagi waris ini untuk kamu ini. Itu bukan warisan, itu hibah Pak namanya. Hibah itu hadiah itu hadiah itu. Ya boleh ke ahli waris gitu, boleh itu. Ngasih hadiah itu kan tanpa batas, namanya hadiah ya. Misalnya ada anak bungsu yang merawat waktu si ayah calon mayit ini sakit, maka dibagilah rumah ini buat kamu. Tapi jangan bilang itu warisan, itu hadiah gitu. Wes kamu tempati ya, repot kalau ngomong gini. Wes kamu tempati aja ya. Ini ditempati maksudnya apa ini? Dijadikan hadiah atau cuman suruh nempati? Karena mungkin saudara-saudara yang lain merantau misalnya. Maka ketika memberikan hadiah ke anak bungsu karena merawat anak kesayangan, ini hadiah buat kamu, maka datangkan saudara-saudara yang lain untuk memberikan kesaksian. Karena nanti ketika si ayah ini meninggal itu jadi rebutan. Sementara si anak bungsu ngomong ini dulu dikasihkan ke saya, mana saksinya? Nggak ada. Maka ketika seorang ayah mau menjelang meninggal, ini saya kasih hadiah rumah buat kamu,
maka sejak saat itulah sudah pindah kepemilikan ke anak, harus disaksikan oleh saudara yang lain, sehingga tidak diungkit-ungkit. Kalau masih ada harta waris setelah meninggal, si anak yang diberi rumah itu juga berhak kepada warisan lagi gitu, karena ini hadiah bukan warisan. Nah itu yang repotnya, dianggap kalau membagi ketika masih hidup itu dianggap ini udah warisan, padahal itu hadiah seperti. Karena nggak paham tadi itu, ini hadiah gitu. Namanya hadiah itu tanpa batas, mau sama antar saudara, hadiah. Nanti kalau saudara laki-laki protes, itu masalah buat lo. Ini harta-harta saya, hasil jerih kerja keras saya. Anak-anak ini kan hanya nunggu hadiah. Begitu Pak. Ini sawah yang di sebelah sana buat kamu gitu ya. Buat kamu, yang sana buat kamu. Lah ini kok rata? Lah ini memang hadiah kok. Yang namanya warisan itu setelah meninggal gitu. Harta orang meninggal dikasih ke orang yang masih hidup. Kalau ngomong ketika masih hidup, dilaksanakan ketika masih hidup, itu hadiah tanpa batas. Boleh ke ahli waris, boleh ke non ahli waris. Misalnya ke anak angkat itu kan bukan ahli waris, namanya hadiah. Anaknya nggak boleh protes. Wong ini hasil jerih payah orang tuanya kok. Kan gitu Pak ya. Nah ini bagi waris sejak masih hidup. Pak ini ribet Pak. Memang saya sering dapat pertanyaan seputar ini Pak. Katanya sudah dibagi dulu waktu ayah masih hidup. Itu bukan warisan, itu hadiah seperti. Tapi ngomongnya ini waris ya, ini warisan ya. Nanti saya sampaikan kalau ada waktu perbedaan antara warisan, hibah atau hadiah itu dengan wasiat. Nah ini hibah waris Pak ya. Hibah waris tadi saya ngasih contoh. Kalau memang ada anak kesayangan yang merawat selama sakit keras, sudahlah rumah ini saya hadiahkan buat kamu ketika masih hidup Pak ya. Itu boleh karena hadiah itu hadiah. Nah biasanya hadiah ini harus dipersaksikan sehingga nggak ada komplain dari yang lain nanti, dari ahli waris yang lain. Kemudian harta bersama suami istri ini Pak ya. Jadi kalau sebetulnya syariat Islam itu rapi Pak. Sejak sebelum nikah itu sudah dijelaskan gitu Pak. Kan si istri ini sebelum nikah itu kan bawa harta Pak ya. Mungkin sudah punya rumah duluan, suami datang tinggal masuk aja kan begitu. Berarti rumah itu milik istri. Tidak bisa hartamu hartaku, hartaku hartamu, milik, enggak bisa dalam Islam. Oke lah suami istri itu begitu, tapi nanti anak-anaknya, kemudian orang tua dari suami dan istri itu kan berhak Pak, atas warisan Pak. Sehingga jelas nanti mana yang harus dibagi ke bapak ibunya suami istri itu kan begitu Pak. Repotnya di situ. Nah, termasuk kalau suami meninggal seolah-olah itu sudah pindah semua hartanya kepada istri, begitu pula sebaliknya. Nah, biasanya kalau istri itu penduduk setempat itu banyak warisannya dari bapak ibunya gitu. Suaminya perantau ya. Modal celana sama kaos singlet gitu ya. Kalau istrinya meninggal diakui semua, tidak bisa itu. Ya tapi suami itu dapat dari nanti dapatnya berapa? Dapatnya 1/4 karena punya anak Pak ya. Mungkin punya tanah ya, istrinya warisan dari bapak ibunya dulu kan banyak. Istrinya meninggal, suaminya perantau, pendatang gitu. Jadi jatah suami itu hanya 1/4. Jangan kemudian diambil semua. Itu hartanya 3/4 milik anak-anaknya, walaupun masih kecil-kecil. Malah sama suami diambil semua buat kawin lagi. Padahal itu hartanya anak yatim kan, kalau masih kecil-kecil. Ya boleh dikelola harta anak itu, dikembangkan boleh. Sebetulnya gampang untuk misalnya untuk biaya pendidikan anak itu ngambil dari warisan anak itu kan ada itu catatannya itu. Termasuk suami istri itu ketika bangun rumah itu suami istri itu nyumbang berapa kan, ikut kerja istri.
Ketika bangun rumah itu kan bisa dilihat di nota-nota pembelian semen dan lain-lain, itu uangnya istri berapa dulu. Oke lah kalau 30 tahun menikah nggak usah hitung-hitungan, udahlah 50-50 kesepakatan. Itu kan saling menghadiahkan Pak ya. Yang punya kelebihan itu ya dihadiahkan ke pasangan hidupnya. Tapi memang harta-harta yang besar itu perlu dicatat Pak. Misalnya mobil gitu ya. Ketika suami misalnya beli mobil atas nama istrinya, itu harus diperjelas. Ini hadiah apa cuman pinjem KTP untuk apa, untuk menghindari pajak misalnya kan, harus dari awal gitu. Karena nanti kalau meninggal Pak si suami itu, nah mobil itu warisan atau memang sudah hadiah ke istri. Kalau mobil itu dulunya waris apa, hadiah untuk istrinya, ini nggak cuma pinjem KTP dek ya, tapi ini memang juga hadiah buat kamu. Ketika si suami meninggal, maka mobil ini tidak masuk dalam harta warisan karena sudah berpindah kepemilikan ke si istri. Jadi dari awal udah jelas Pak. Beli kulkas yang mahal, mungkin ada remote-nya, kulkas tanpa pintu. Yang mahal-mahal dicatat itu, wah ini milik istri kan gitu Pak. Kalau yang mobil itu, yang itu warna biru itu milik suaminya, gitu, dicatat itu. Karena nanti kalau meninggal, Pak, ya kita memang semuanya akan meninggal gitu. Tapi kalau sudah meninggal, tidak jelas kedudukan mana harta suami mana ya. Nanti ketika meninggal salah satunya itu mana yang harta ibu, mana yang harta bapak kan begitu Pak, seperti itu. Tapi kalau soal sendok, centong, sotel itu enggak usah, itu hadiah buat ibu, buat istri misalnya, enggak usah dicatat itu. Atau biasanya diwakafkan barang-barang yang kecil, tapi yang besar-besar itu mestinya itu syariat itu perlu dicatat gitu. Bukan kita perhitungan Pak, tapi takut di ahli warisnya cekcok. Kemudian harta waris dikuasai istri, ya itu Pak akibatnya kalau dari awal harta gono gini itu tidak diperjelas gitu. Langsung aja, wah suaminya meninggal otomatis milik istri. Ya kalau istri ini amanah ya, buat biaya, nah, istri itu ya dapatnya 1/8. Kalau nggak ada anak, dapatnya 1/4. Kan gitu. Nanti bapak ibunya suaminya itu dapat, dan gitu Pak ya. Mantu apa dapat? Nggak ada itu. Kadang mantu itu paling semangat, ya kan? Nggak modal apa-apa, tapi paling semangat kadang. Padahal itu bukan ahli waris. Kemudian menunggu semua wafat. Nah, menunggu semua wafat. Jadi ya tadi itu Pak ya. Sebetulnya kalau ada suami meninggal itu segera dibagi gitu loh Pak. Bukan hartanya yang dibagi, nilainya Pak ya, dibagi. Jadi si istri ini langsung mengumpulkan, kan suaminya meninggal, si istri ini kan ngumpulin anak-anaknya. Berapa saudaranya? Ini rumah milik ayahmu, harganya sekian dan gitu. Dan ibu dapat jatah 1/8 gitu. Dapat 1/8, gitu kan Pak ya. Nah nanti Pak si istri ini kan meninggal Pak ya, meninggal Pak ya. Nanti anak-anak itu dapat lagi Pak dari 1/8 tadi kan begitu Pak. Jadi pembagian itu bertahap gitu loh. Karena sudah jelas mana harta suami, mana harta istri. Kemudian bukan ahli waris menuntut, ini yang banyak Pak. Ya, jelas. Bukan ahli waris menuntut, anak angkat lah, ya kan Pak ya. Anak angkat yang bukan ahli waris, menantu. Kemudian berdasarkan sepakatan tadi itu Pak ya. Sudahlah saling ridho mufakat ya. Kemudian berdasarkan ketentuan adat, ini juga sering terjadi. Kemudian ahli waris pengganti, galalah tadi Pak ya, cucu mewakili ayahnya yang meninggal duluan dari pewaris. Ini enggak ada, tetapi gimana supaya dapat, maka calon mayit diwajibkan, kalau di Mesir itu diwajibkan berwasiat bahwa nanti 1/5 kasihkan ke anaknya itu, anaknya anak saya itu, ke cucu. Nah begitu caranya Pak. Jadi nanti cucu itu tidak sebesar ahli waris kadang, karena itu ya
mengharap dari wasiat itu Pak, berharap dari wasiat. Jadi levelnya tidak level seperti anak laki-laki, karena masih ada paman-pamannya itu Pak ya, yang menutupi dia, maka dia dapatnya bukan dari warisan tapi dari wasiat atau hadiah gitu, atau hadiah. Oke. Ini pengertian, saya kira langsung ke ini aja Pak ya. Perbedaan waris, hibah dan wasiat. Kelihatan Pak ya. Jadi ini perbedaannya. Kalau waris, akadnya itu setelah wafat. Jadi ada orang meninggal, pewaris, kemudian waktu penyerahannya setelah wafat. Bukan berbagi waris ketika masih hidup, itu namanya hibah gitu. Penerimanya hanya ahli waris, bapak ibu, suami atau istri dan anak. Itu ahli waris kunci, inti Pak ya. Kemudian nilai harta sesuai faraid, lidzakari mithlu hadzil unthayain ya, Pak. Anak laki 2 kali lipat ya. Jadi kalau punya anak 2, cowok sama cewek, maka yang cowok itu seperti punya anak 2 perempuan, kira-kira begitu, 2 kali lipat. Hukum pemberi wajib, hukum pelaksanaan wajib. Ini setelah dipotong utang piutang Pak ya, dipotong mungkin ada biaya perawatan jenazah gitu Pak ya, mungkin ada yang sebagian buat konsumsi macam-macam, termasuk utang-utang Pak, baru dibagi waris gitu loh Pak. Bahkan yang ekstrim Pak, dulu di Arab Saudi tahun 60-an Pak itu ya, itu anak itu nggak wajib melunasi utang orang tuanya yang meninggal itu, tapi menjadi tanggungan negara. Jadi saat itu Arab Saudi kaya raya dengan minyak itu. Jadi utang orang tua yang meninggal itu tidak menjadi kewajiban anak, tapi ditanggung negara. Tapi kan dipikir-pikir kan gini Pak, utang itu kan tanggungan si mayit aslinya, kan gitu Pak ya. Kita orang keluarga yang masih hidup itu kan ya merasa gitu Pak, merasa berkewajiban gitu. Sebetulnya kan itu utangnya mayit Pak ya. Makanya kita kenapa dalam Islam kalau utang itu perlu dicatat Pak, dicatat, karena yaitu al-mu'min, ruhul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jadi rohnya itu akan apa ya, nggak nyampe gitu ya, artinya bergelantungan karena masih ada tanggungan utang itu. Lalu kita keluarga yang hidup merasa itu loh untuk menolong si mayit itu. Kalau di Saudi dulu jadi tanggungan negara itu, karena memang itu kan memang amal si mayit kan aslinya Pak ya. Kita kan menolong ya, menolong sehingga mengumpulkan masyarakat, barangkali ada urusan utang piutang, menghubungi keluarga yang masih hidup, mungkin tidak sempat bayar ya. Dari mana harta untuk melunasi? Ya dari harta si mayit. Maka kalau perlu dijual tanahnya, dijual mobilnya, yang harta waris itu Pak ya, untuk memenuhi utang-utangnya. Kalau meninggalkan tanpa harta speser pun ya keluarga yang masih hidup itu, karena kasihan nanti rohnya bergentayangan karena ada tanggungan hutang itu. Nah kalau hibah Pak atau hadiah itu sebelum wafat, pelaksanaannya juga sebelum wafat. Ini kamu tempati rumah ini, ya udah sejak itu akad terjadi, pindah kepemilikan. Kalau perlu dicatat, undang notaris, disaksikan oleh keluarga-keluarga terutama ahli waris yang lain, sehingga tidak ada konflik di kemudian hari. Kemudian penerimanya itu siapa aja, bisa ahli waris, bisa non ahli waris, mau anak angkat, menantu, orang lain ya. Mungkin takmir masjid misalnya, karena nyama hadiah Pak ya. Dan ahli waris tidak boleh protes, ngomong ini harta saya kok, hasil jerih payah saya kok. Semua ngasih tanah sekian ketika masih hidup, itu hadiah Pak.
nilai hartanya bebas. Wah, terserah dia. Dia merasa ini lebih menyelamatkan saya, sudah saya wakafkan ke masjid tanah ini. Ya terserah dia, bukan hasil jeripayah ahli waris atau calon ahli waris maksudnya. Itu sunnah, kemudian pelaksanaannya wajib. Hadiah itu sunnah. Kalau wasiat itu ngomongnya sebelum wafat, akadnya, pelaksanaannya setelah wafat. Makanya kalau udah ada rasa ingin dipanggil oleh Allah itu segera, kalau ada yang ingin mau diwasiat, dicatat Pak, segera itu. Abdurrahman bin Auf itu tahu wasiat itu penting, dari sekarang ya dicatat, walaupun sekarang masih sehat itu kan, nanti juga meninggal, langsung dicatat, taruh di tas yang aman. Nanti keluarga yang masih hidup itu tahu mana itu tas ayah saya kesayangan, mesti ada catatan-catatan. Itu wasiat, dan diberinya kepada selain ahli waris, karena kalau ahli waris nanti warisan ada sendiri. Maksimal 1/3, 1/4, 1/5 itu udah besar itu. Jangan semua, nanti ahli waris dapat apa. Kemudian hukumnya sunnah, pelaksanaannya wajib. Saya kira itu Pak ya. Kalau ada satu pertanyaan mungkin, atau ada yang ingin disampaikan. Kalau masalah contoh hitung-hitungan nanti nanti aja. Mungkin silakan Pak. Sudah adzan Isya Pak ya. Boleh Pak itu. Boleh, tapi setelah meninggal setiap ahli waris punya hak, punya saham di situ Pak. Kalau saudara-saudara yang lain ingin mengikhlaskan itu lain perkara, atau mungkin nilainya diganti oleh saudara yang nempati, atau mau jadikan usaha keluarga bersama, sehingga nanti hasil dari perusahaan itu ya dibagi sesuai prosentasenya itu Pak ya. Misalnya 5 saudara, ada laki ada perempuan, kan beda Pak itu atas nilai perusahaan itu. Kalau memang ada bukan wasiat ya ada harapan dari calon main, ini tolong jangan sampai dijual lepas ke orang lain. Tapi kan kita nggak tahu kemudian hari misalnya bangkrut perusahaan itu harus dijual ya. Tapi dari awal kan udah jelas lah ya, 5 saudara itu punya saham atas rumah yang katanya nggak boleh dijual. Ya memang berusaha untuk tidak dijual, namanya kolab, ada kepentingan macam-macam. Tapi yang jelas pembagian nilai saham dari awal itu. Tapi kalau 4 saudaranya itu ingin menjual saham, jangan dijual ke orang lain, ya ke saudaranya yang memang ingin mengembangkan perusahaan itu, maka 100% milik yang itu. Artinya itu amanah dari calon si mayit Pak ya, amanah ya. Bisa aja itu yang pemilik saham 4 saudara itu minta ganti nilainya ke yang satu orang yang memang ingin itu ya, amanah orang tua terjalankan, tetapi nilai yang menjadi hak 4 saudara yang lain juga terturuti. Artinya yang mengembangkan usaha ini, udahlah saya beri saham kalian, ibaratnya gitu. Nilainya saya kasih, yang saudara lagi setengah 2 kali lipat dari saudara perempuan. Seperti harus dua-duanya jalan Pak ya. Amanah ya terjalankan, tidak dijual, tapi 4 saudara itu mendapatkan nilai dari warisan itu. Jadi nilainya Pak yang dibagi Pak, bukan langsung rumahnya itu. Saya kira akan banyak pertanyaan, karena mungkin di masyarakat juga banyak penyimpangan mungkin ya gitu. Yang tentu yang kita takutkan adalah yang yudkhilhu naron kholidan itu. Ternyata tidak hanya orang kafir yang kekal abadi neraka, tapi orang yang menentang, sengaja ingin melupakan hukum.
Ya, mudah-mudahan kita semakin ada kesadaran untuk belajar ini, setidaknya untuk keluarga kita sendiri ya. Demikian kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.